Selamat pagi jemaat sekalian. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Lupa. Udah terbiasa memakai masker jadi lupa terus disuruh buka. Memang lagi masa COVID begini, kita hidup bersandar kepada Tuhan. Amin. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi kalau hari Minggu nyanyi berjemaat itu sangat nikmat bagi saya. Apalagi ada diiringi oleh orkestra. Dan itu merupakan satu hal yang merupakan makanan bagi jiwa kita. Bukan untuk perut kita kenyang, tapi untuk jiwa kita. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam surat 1 Yohanes, pasal yang kedua. Jadi kita sudah melihat pasal yang pertama, kemudian bulan lalu kita melihat awal dari pasal yang kedua, dan hari ini kita mau melihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Kita baca silih berganti, saya akan mulai dulu ayat yang ke-7, jemaat sekalian, ayat 8, dan kita berganti-gantian satu ayat sampai 11. Surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 7 sampai 11. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Coba kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes 13, ayat 34 dan 35. Saya akan baca ayat yang ke-34, jemaat ayat yang ke-35. Yohanes 13, Injil Yohanes, ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah Engkau selamatkan dan Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar, yang melampaui akal dan pikiran kami. Kami ingin mengasihi Engkau kembali sebagai bentuk dari ucapan syukur kami, dan juga sebagai satu hal yang pantas, sesuatu hal yang benar untuk kami lakukan. Dan kami ingin memakai firman-Mu sebagai pedoman kehidupan kami. Mohon supaya Engkau memimpin dalam kami merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali ke 1 Yohanes tadi yang pasal kedua. Dari pasal yang pertama kita sudah melihat bagaimana Yohanes memberikan petunjuk bahwa orang yang sudah diselamatkan, orang Kristen itu harusnya hidup di dalam terang. Itu bukti bahwa orang benar-benar sudah percaya kepada Yesus. Jadi bukan hanya di mulut saja, dia benar-benar hidupnya di dalam terang. Lalu kemudian di pasal yang kedua, dijelaskan di awalnya itu bahwa orang yang sudah diselamatkan itu juga hidupnya itu seperti Kristus hidup. Wajib hidup seperti Kristus hidup. Atau kalau kita pakai kata-kata lain, sebenarnya itu adalah hidup mewakili Yesus hidup, atau hidup bagi Kristus. Lalu kemudian, mulai dari ayat yang ke-7 ini dan seterusnya, dia menambahkan satu lagi. Apa ciri dari orang yang sudah diselamatkan? Yaitu dia memiliki kasih. Dan ini merupakan satu ciri khas yang sangat penting sekali,
Dan kita melihat tadi bahwa ini berkaitan erat dengan hidup di dalam terang, ini berkaitan erat dengan hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi ini merupakan satu hal yang satu paket dengan hidup di dalam terang, berjalan di dalam terang, lalu kemudian hidup seperti Kristus hidup, dan saling mengasihi. Ini semuanya saling mengisi dan merupakan bagian dari suatu keseluruhan, tidak bisa dipisahkan. Tidak ada orang Kristen yang sejati yang hidup di dalam terang tetapi tidak mengasihi. Atau yang mengasihi tetapi tidak hidup di dalam terang, atau tidak mau hidup sama seperti Kristus hidup, tidak bisa. Ini semua adalah satu paket. Jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus, Yohanes di sini, tentu Tuhan Yesus lewat Yohanes mengajarkan tentang kasih. Dan Yesus mengasihi kita, memberikan contoh kepada kita, lalu kemudian tadi kita baca di Yohanes pasal 13, dia memerintahkan kita, murid-muridnya, untuk saling mengasihi, dan itu akan menjadi bukti kepada seluruh dunia, bahwa kita merupakan murid-murid Yesus. Nah, kita akan mempelajari tentang kasih ini pada hari ini. Dan pertama kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus katakan, dan dibandingkan dengan yang Yohanes katakan, mirip sekali. Tetapi ada yang sedikit membingungkan, katanya, suatu perintah baru, tetapi nggak benar-benar baru. Karena walaupun baru, bukan yang lama, tetapi sudah ada sejak lama. Jadi mungkin kita bingung, kenapa? Kenapa dibilang ini perintah baru, tetapi sebenarnya perintah lama? Jadi sebenarnya baru atau lama? Nah, jawabannya sebenarnya ada di dalam Alkitab. Kalau tadi sudah kita baca bahwa Yesus bilang suatu perintah baru kuberikan kepada kamu. Lalu kemudian Yohanes juga bilang ini suatu perintah baru, tetapi bukan perintah baru, tapi perintah lama. Kenapa demikian? Karena sebenarnya apa yang diajarkan oleh Alkitab, oleh Tuhan Yesus, oleh Yohanes, itu merupakan suatu perintah yang berbeda dari apa yang selama ini diajarkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, waktu Tuhan Yesus mengajar kepada orang-orang Yahudi sebenarnya sudah punya pengajaran. Dan pengajaran yang mereka terima itu juga berdasarkan Alkitab, ya kan? Berdasarkan perjanjian lama, hukum Taurat, dan para nabi. Tetapi Tuhan Yesus bilang kepada mereka suatu perintah baru. Artinya sesuatu yang sebelumnya beda dengan apa yang mereka ketahui sebelumnya, yang diajarkan oleh orang Farisi, oleh ahli Taurat. Kenapa? Karena apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat sebenarnya berbeda dengan apa yang Alkitab ajarkan. Kok bisa begitu? Ya, nomor satu, mereka menambahkan kepada banyak hal yang ada di dalam Alkitab dari diri mereka sendiri. Kalau Anda baca di dalam Matius pasal 23, Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan Yesus bilang, kamu menduduki kursi Musa. Artinya, mereka meminjam otoritas Musa. Lalu mereka mengajar dari kitab Musa. Seolah-olah, ini Musa sendiri yang mengatakan. Padahal sebenarnya bukan Musa. Karena mereka menambahkan banyak hal. Mereka menambahkan misalnya tentang sabat. Ya, kalau sabat, aturannya harus begini, begitu. Kemudian ribet lah, nggak boleh jalan lebih dari 1 mil, ngangkat barang masih sampai segini saja, nggak boleh menyalakan api, segala macam. Sampai sekarang, saudara, sampai hari ini mereka masih punya berbagai aturan tentang sabat yang tidak masuk akal. Tidak boleh menyalakan api, misalnya nggak boleh nyalain kompor, artinya nggak boleh masak di hari sabat. Nggak boleh menyalakan api, karena api itu katanya ada percikannya. Nggak tahu kalau LED itu gimana. Ya. Kalau LED kan bukan lampu pijar ya. Tapi nggak tahu kenapa. Jadi banyak sekali peraturan-peraturan yang mereka tambahkan tentang cuci tangan, tentang separasi, tidak boleh masuk rumah orang yang tidak bersunat, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang mereka tambahkan yang tidak ada di dalam Alkitab. Justru yang ada di dalam Alkitab yang diajarkan, itu tidak mereka lakukan. Makanya Tuhan Yesus bilang di Matius pasal yang ke-5, kecuali hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa yang mereka ajarkan sebenarnya bukan yang benar. Ya, yang mereka lakukan bukan yang benar. Jadi apa yang benar itu? Kalau Anda baca di dalam Imamat pasal 19, kita tidak ada waktu untuk membacanya sekarang, tetapi kalau Anda nanti pulang, saya sarankan Anda baca Imamat pasal 19. Di situ, Musa memberikan petunjuk bagaimana sih mengatur kehidupan sehari-hari. Dan Anda baca di dalam Imamat pasal 19 itu penuh dengan peraturan-peraturan yang dasarnya adalah kasih.
Saya baca sedikit saja deh untuk saudara. Di dalam Imamat pasal 19 ya. Di situ ada peraturan yang Tuhan Yesus sempat kutip. Waktu ada orang Farisi tanya sama Tuhan Yesus, apa hukum yang terutama? Lalu Tuhan Yesus bilang, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Lalu kemudian hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan itulah yang tertulis di sini di Imamat pasal 19 ayat yang ke-18. Di situ Tuhan Yesus bilang apa? Oh, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan ini. Dan di dalam seluruh pasal 19, mulai dari ayat yang di awal-awal sampai ayat yang terakhir kita baca bagaimana, oh ini tidak boleh katanya apa? Tidak boleh menyabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, jangan kau pungut apa yang ketinggalan, sisa-sisanya jangan kau petik untuk kedua kalinya, buah yang jatuh jangan kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Kira-kira Tuhan memberikan perintah ini adalah demi siapa? Demi orang-orang miskin, demi orang-orang asing yang tidak seberuntung itu. Ya. Jadi Tuhan sebenarnya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh belas kasihan, sudah memberikan suatu sistem di mana orang miskin yang nggak punya apa-apa pun, sebenarnya asal dia mau bekerja, asal dia rajin, asal dia mau pakai tangannya dan kakinya, dia tidak akan mati kelaparan. Ini suatu sistem lebih bagus daripada BPJS, ya. Lebih bagus daripada bantuan langsung tunai yang bisa bocor, pipanya itu bisa bocor ke samping kiri kanan, ya. Nggak sampai ke tujuannya. Kenapa? Karena ini sebenarnya tersedia, kamu tinggal ambil sendiri, kamu tinggal pungut. Lalu kemudian Tuhan ada atur peraturan-peraturan untuk orang asing seperti apa, untuk budak apa, ada banyak sekali peraturan di dalam hukum Taurat. Dan peraturan-peraturan itu kalau kita baca dengan baik, sebenarnya ada suatu tema yang mendasari semuanya, yaitu bahwa Tuhan mengasihi manusia. Dan Tuhan mau supaya orang Israel mengasihi sesamanya. Bahkan Tuhan mengajarkan supaya orang Israel berlaku baik kepada orang asing. Bukan cuma kepada sesama orang Israel, kepada orang asing. Alasannya karena dulu kamu juga pernah menjadi orang asing di Mesir. Jadi di dalam Alkitab sebenarnya Tuhan memberikan banyak sekali perintah-perintah dan semuanya itu berdasarkan kasih sayang. Makanya di dalam Matius pasal yang kelima Tuhan Yesus menjelaskan apa saja yang salah yang diajarkan oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat. Mereka bilang jangan membunuh. Tetapi Tuhan Yesus bilang kalau kamu berkata kafir saja, berkata jahil, ya, atau kamu marah tanpa sebab kepada saudaramu, kamu sudah berdosa. Kenapa begitu? Bukankah perintahnya hanyalah jangan membunuh? Oh ya betul, kalau kita melihat hanya kata-kata jangan membunuhnya, itu ya benar jangan membunuh. Tapi bagaimana kalau saya pukul sampai setengah mati? Ya kan? Belum sampai mati nih. Belum sampai mati berarti belum berdosa dong, karena belum sampai membunuh, baru setengah mati. Bagaimana kalau 3/4 mati? Ya, sampai koma saja kan belum mati. Ya, tidak, tentu kita tahu bahwa maksudnya jangan membunuh itu adalah jangan kamu punya niat untuk membunuh, untuk mencelakai. Makanya kalau kamu marah saja, itu sudah apa? Sudah degree yang ringan, tetapi arahnya sudah nanti ujung-ujungnya adalah menuju membunuh. Karena kalau kita tarik mundur ya kan, kalau membunuh itu kan mati 100%, kalau matinya cuma 90%, tetap nggak boleh. Matinya 50% nggak boleh, matinya 10% nggak boleh. Kalau memukul orang nggak sampai mati, cuman juga nggak boleh. Kalau memukul saja nggak boleh, bagaimana dengan pakai kata-kata? Juga nggak boleh. Jadi dari seluruh hukum Taurat, semuanya adalah intinya Tuhan Yesus rangkum, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini sesuatu yang nggak bisa dilakukan kalau seseorang tidak pernah merasakan kasih Allah, tidak pernah melihat kasih yang sesungguhnya. Makanya Tuhan Yesus harus kasih lihat dulu kepada kita. Jadi, apa yang terjadi di Alkitab ini, mereka mencoba mengajarkan Alkitab, tetapi tidak benar. Itu perintah
yang lama. Perintah yang baru, maksud Tuhan Yesus adalah mengasihi. Nah, tetapi ini katanya sudah ada sejak mulanya. Jadi, waktu Tuhan Yesus menjawab si orang muda yang kaya, yang juga adalah pemimpin bangsa Yahudi, kemungkinan dia adalah orang Farisi, yang tanya kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat supaya aku masuk ke dalam kerajaan surga?" Tuhan Yesus mau ngetes dia. Tuhan Yesus ngetes dengan apa? Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau sempurna, pergi jualah seluruh milikmu, bagikan kepada orang-orang miskin. Lalu datang kemari ikutlah aku. Tuhan Yesus ngomong begitu karena dia terlalu sombong dan menjawab bahwa semua hukum Taurat itu sudah saya lakukan sejak masa mudaku. Oke. Kalau semua hukum Taurat sudah kamu lakukan, coba yang sempurnanya. Ya, benar nggak kamu bisa mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Kamu jual semua milik kamu, lalu kemudian kamu bagikan kepada orang miskin. Coba lihat bisa nggak? Tuhan Yesus mau melihat. Kalau dia sungguh-sungguh, sebenarnya Tuhan Yesus tahu, dia cuma sombong saja. Makanya dia nggak mungkin bisa melakukan itu. Tuhan Yesus sudah tahu, makanya Tuhan Yesus kasih satu tes, satu soal yang melampaui kemampuan dia. Tuhan sudah tahu. Karena apa? Karena dia terlalu sombong. Kalau seandainya dia datang kepada Tuhan Yesus dengan rendah hati, ya tentu Tuhan Yesus tidak akan kasih syarat yang seperti itu. Karena buktinya Petrus saja tidak disuruh untuk jual segala sesuatu, kemudian untuk ini, ya kan? Andreas segala macam, Matius tidak disuruh untuk menjual segala sesuatu. Tidak. Menjadi murid Tuhan Yesus bukan berarti kamu harus miskin papa. Bukan berarti kamu tinggal pakaian yang di punggung kamu. Bukan itu syarat menjadi murid Kristus. Tetapi Tuhan hanya mau memberikan suatu ilustrasi bahwa ini loh inti dari hukum Taurat. Kalau kamu mau terlalu sombong dan bilang bahwa kamu sudah melakukan seluruh hukum Taurat, oke. Intinya adalah sebenarnya mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, ini yang kita melihat bahwa sebenarnya adalah perintah yang sudah sejak awalnya Tuhan kasih kepada manusia untuk dilakukan. Nah, sekarang kita melihat, sebelum kita melihat sebenarnya apa yang diajarkan tentang kasih ini, kita mau melihat dulu apa kesalahpahaman orang tentang kasih. Ya, karena ini penting. Dunia ini sering memiliki suatu definisi sendiri tentang kasih. Dan banyak orang Kristen punya definisi tentang kasih. Ada yang berpikir, ada yang mengajarkan bahwa kasih ini merupakan suatu solusi untuk segala masalah, untuk semua tantangan. Jawabannya adalah kasih. Nah, kalau Anda pergi ke jalanan, kemudian Anda menemui sesuatu apa, udah pokoknya Anda mengasihi dia aja. Ya, kalau ada masalah, ya sudah, yang penting kamu mengasihi dia. Ya, semua isi khotbahnya semua penuh dengan kasih, supaya kita bersatu, marilah kita penuh dengan kasih. Ada perang di Timur Tengah, kenapa kita nggak bisa saling mengasihi? Nah, semua seolah-olah kasih itu merupakan solusi dari segala sesuatu. Padahal enggak. Kasih itu memang penting. Tetapi kasih itu hanyalah salah satu dari beberapa perintah yang penting. Jadi, kalau kita punya definisi yang salah tentang kasih, segala-galanya pokoknya diselesaikan dengan kasih, nanti kacau. Ada ceritanya ada satu anak muda, waktu sarapan dia bilang sama bapaknya, "Pak, saya mau menikah." Wih, bapaknya kaget, kok tiba-tiba mau menikah sama pacarnya, ya kan? "Kamu yakin? Kamu mencintai dia?" "Saya yakin, saya mencintai dia." "Oh, kamu yakin kamu mencintai dia? Apa buktinya?" Bapaknya tanya. "Kemarin," katanya, "waktu saya cium pacar saya, cium perpisahan, saya digigit anjingnya. Tapi saya nggak rasa sakit sampai saya baru pulang ke rumah." Wah, itu bagi dia merupakan bukti bahwa dia sedang jatuh cinta. Saudara, kalau jatuh cinta artinya Anda kehilangan indera Anda. Kalau jatuh cinta artinya Anda kehilangan akal sehat Anda. Kalau jatuh cinta artinya Anda mengabaikan seluruh dunia, maka itu sudah bukan cinta lagi. Ya, itu sudah menjadi cinta buta, itu sudah tidak pakai akal sehat.
Jadi bagi banyak orang di dunia ini, mereka terpengaruh oleh Hollywood. Budaya zaman ini yang mengagung-agungkan cinta atau kasih sebagai suatu perasaan. Dan ini penting sekali untuk banyak anak muda. Ya, anak muda ini sekarang mesti dengerin baik-baik. Tentu orang tua juga. Ya, yang sudah menikah juga dengarkan baik-baik. Karena definisi dunia ini tentang cinta adalah kalau ada suatu perasaan, waduh, gimana ya, ketar-ketir, berdebar-debar, tangannya, waduh, kok lembab ya, berkeringat dingin, dan lain sebagainya. Itulah jatuh cinta. Kalau mau mencari pasangan, ini adalah yang paling penting. Saya suka sama dia apa enggak? Saya tertarik kepada dia atau tidak? Tetapi masalahnya, dunia ini kan dari Hollywood punya. Ya. Ini dari yang kita lihat di TV, yang kita baca di novel-novel, di komik, dan lain sebagainya. Apa yang diajarkan oleh dunia ini adalah bahwa kalau kamu tertarik, kalau kamu punya rasa tertarik kepada orang, itulah cinta. Padahal, ini sangat berbahaya. Nomor 1, kalau cinta itu merupakan suatu perasaan, kalau itu adalah suatu perasaan, suka, tertarik, dan lain sebagainya, hati-hati. Ya. Karena perasaan kita itu gampang berubah. Gampang. Ya. Satu hari, misalnya lagi terang benderang, waduh jatuh cinta, happy, tetapi kalau lagi hujan, lagi badai, enggak cinta lagi nih. Itulah sebabnya kenapa orang yang sudah 27 tahun menikah, 27 tahun menikah dengan tidak kekurangan apapun, ya, punya 3 anak, anaknya sudah dewasa, mereka selama 25, 26, 27 tahun sepertinya tidak pernah ada masalah, tetapi sesudah 27 tahun akhirnya mengeluarkan pernyataan, kami tidak bisa lagi bertumbuh bersama di fase kehidupan kami yang berikutnya. Sudah tidak ada kesamaan lagi di dalam proyek-proyek kami. Kami memutuskan untuk berpisah. Tahu siapa itu, saudara? Bill Gates, orang terkaya, nomor 4 sekarang. Sudah 27 tahun, bercerai. Ya. Anaknya, tunggu sampai anaknya 18 tahun baru bercerai. Dulu jatuh cinta, sekarang naik cinta, nggak jadi jatuh lagi. Bangun dari cinta. Waduh, tadinya mimpi, tertidur, terbuai oleh cinta. Lalu kemudian ketika dia bangun dari mimpinya itu, ternyata tidak cinta lagi. Jadi kalau cinta itu merupakan suatu perasaan, hati-hati saudara. Apalagi perasaan itu bisa tercampur dengan hawa nafsu. Ya, ini bahaya sekali. Kalau perasaan ini dicampurkan dengan hawa nafsu, malahan melihat sesuatu yang menarik, lalu kemudian menginginkannya. Saudara, itulah yang terjadi di Taman Eden dengan Hawa ketika dia melihat buah itu, lalu kemudian warnanya menarik dan kelihatannya buahnya itu baik untuk dimakan. Datanglah iblis, lalu menipu si Hawa, menggoda dia. Jadi, kalau perasaan ini, suatu perasaan romantisme, apalagi dicampur dengan hawa nafsu, yang terjadi apa? Yang terjadilah Sodom dan Gomora, terjadilah seperti yang kita lihat hari ini, ya, di mana orang-orang muda berpikir bahwa tidak apa-apa untuk melakukan hubungan seksual sebelum waktunya, sebelum menikah. Sampai katanya saya pernah baca di artikel mana, katanya 99, sekian persen dari siswi SMP itu sudah pernah dicoblos katanya. Nggak tahu dari mana itu saya baca. Sekilas sepintas lalu saja saya baca. Waduh, ini gawat banget. Siswi SMP, saudara. Siswi SMP. Itu dari mana? Maksudnya budaya itu siapa yang mengajarkan? Dunia ini yang mengajarkan. Karena itu adalah filosofi tentang kasih yang salah. Sebenarnya apa filosofi kasih yang di dalam Alkitab? Sebenarnya kasih adalah suatu perbuatan. Adalah melakukan perbuatan kasih. Ya memang, kasih itu melibatkan perasaan, tetapi inti dari kasih itu bukanlah perasaan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi bahkan musuh-musuh kita, semua orang.
Nah, tunggu dulu, kalau misalnya kita harus mengasihi semua orang, bahkan musuh kita, sedangkan kasih itu adalah suatu perasaan romantis. Gawat, apakah kamu disuruh untuk menjalin hubungan romantis dengan semua orang atau dengan musuhmu? Jelas tidak. Jadi definisi kasih tidak mungkin merupakan perasaan. Jadi yang Tuhan Yesus maksud dengan mengasihi adalah melakukan suatu perbuatan kasih. Nah, itulah sebabnya maka kita bisa untuk mengasihi musuh karena tidak harus disertai dengan tidak harus perasaan romantis, bukan. Tetapi melakukan kebaikan. Ada cerita nyata di Amerika. Ada seorang pengkhotbah baptis namanya Peter Miller. Peter Miller ini dia adalah pengkhotbah yang sudah lumayan berumur, tetapi dia punya seorang musuh. Namanya adalah Michael Whitner. Michael Whitner ini adalah pemabuk, dia adalah orang jahat, dia suka menjelek-jelekkan si Pastor Peter Miller ini. Setiap kali si pastor ini khotbah, dia di luar gedung itu teriak-teriak dan lain sebagainya, dia suka mengganggu Peter Miller. Jadi si Michael Whitner ini benci sekali kepada si Peter Miller. Lalu suatu saat, si Michael Whitner ini ditangkap dan dituduh telah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Dan hukumannya adalah hukuman mati. Lalu kemudian Peter Miller, dia tinggalnya di Pennsylvania dan dia jalan 70 mil ke Philadelphia, tempat pengadilannya itu. Itu sekitar 112 km, untuk bertemu dengan George Washington. George Washington pada waktu itu adalah presiden pertama Amerika. Dan dia pergi kepada George Washington untuk memohonkan ampunan kepada Michael Whitner. George Washington menerima permintaannya si Peter Miller itu, apa? Kamu mau si pengkhianat ini diampuni? Nggak bisa. George Washington bilang, ya, nggak bisa. Walaupun kamu teman terbaiknya, permohonan kamu tidak akan saya kabulkan. Tapi Peter Miller bilang, ini bukan teman baik saya. Si Michael Whitner ini justru adalah musuh bebuyutan saya. Dia yang setiap hari selalu mengganggu saya, dia setiap kali saya khotbah selalu mengganggu saya, dia pemabuk dan lain sebagainya, dia benci kepada saya. Si Michael Whitner ini bukan teman baik saya. Wah, mendengar itu George Washington kaget. Jadi kamu berjalan 70 mil untuk memohon ampun bagi musuh terbesar kamu. Ini mengubah segalanya. Lalu George Washington justru mengabulkan permohonan ampunan itu. Bukan karena Peter sama Michael ini saling bersahabat, tidak. Tetapi justru karena Peter menunjukkan suatu kasih yang mau mengampuni, yang mau menyelamatkan musuhnya ini. Maka atas dasar kasih yang ditunjukkan oleh Peter Miller, George Washington mengabulkan permintaan itu. Lalu kemudian Peter Miller dan Michael Whitner berjalan pulang ke kampungnya itu, 70 mil. Bukan sebagai musuh lagi, tetapi sebagai teman. Jadi, orang Kristen diperintahkan untuk mengasihi musuhnya. Ini bukan omong kosong. Ini sesuatu yang Tuhan Yesus sudah praktekkan sebelumnya. Tuhan Yesus tidak pernah membenci orang-orang Farisi. Dia mendoakan mereka. Bahkan orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus didoakan. Tuhan Yesus memohon ampun bagi mereka. Jadi apa yang Tuhan Yesus sudah kasih contoh, kita juga harus lakukan. Itu intinya. Lalu kemudian, di sini Yohanes bilang bahwa ini adalah sesuatu yang membedakan. Ya kan? Tuhan Yesus bilang, dengan itu, maka seluruh dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Wow, ini adalah sesuatu yang sangat khas kalau gitu. Kalau begitu ini seperti suatu kartu identitas, ya kan? Karena setiap kali orang ngelihat itu, maka orang akan langsung bilang, ini orang Kristen. Kok bisa begitu? Bisa. Karena kasih orang Kristen ini berbeda dengan kasih dunia ini. Dalam bagaimana? Dalam cara apa berbedanya? Saya menemukan ada dua hal. Yang pertama, kasih orang Kristen itu di dalam kebenaran. Harus di dalam kebenaran.
Maksudnya apa? Kasih di dalam kebenaran. Oh ya, segala sesuatu itu harus di dalam kebenaran. Saudara, kalau ada suatu hal yang dilakukan tidak di dalam kebenaran, artinya itu kesalahan, maka itu bukan kebaikan. Ya. Itu bisa saja kebaikan bagi sebagian orang. Ya. Misalnya saya mencuri, tentu baik bagi saya karena ya saya mendapatkan hasil curian itu. Tetapi baik bagi semua orang tidak. Baik bagi masyarakat tidak. Berarti kalau sesuatu yang dilakukan tidak di dalam kebenaran, itu tidak mungkin baik. Karena hanya yang benarlah yang baik. Yang benar-benar baik. Oleh sebab itu mengasihi pun harus di dalam kebenaran. Ya. Mengasihi kalau di luar kebenaran, itu mah semua orang juga bisa. Ya. Penjahat bisa nggak mengasihi? Bisa. Penjahat bisa mengasihi. Saya ingat ada cerita, ada banyak cerita, ya, di mana ada seorang orang tua demi menyelamatkan anaknya yang sakit kah atau apa, melakukan suatu kejahatan, pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Sampai jadiin film, ya, sampai ada filmnya. Ada yang mengasihi anaknya, lalu kemudian anaknya ini perlu duit untuk transplantasi ginjal, lalu kemudian bapaknya merampok toko. Wah, bapaknya ngerampok toko demi mendapatkan uang untuk bayar transplantasi ginjal anaknya. Dia punya kasih atau tidak? Punya. Ya, dia mengasihi siapa? Anaknya kan? Tetapi apakah perbuatannya itu di dalam kebenaran? Jawabannya tidak. Jadi kalau mengasihinya ini tidak di dalam kebenaran, apakah itu benar? Jawabannya tidak. Jadi mengasihi yang tidak di dalam kebenaran, itu juga tidak baik. Jadi segala sesuatu itu harus di dalam kebenaran. Apa maksudnya di dalam kebenaran? Maksudnya adalah sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah kebenaran dan itulah yang terbaik. Ya. Jadi banyak sekali di dalam Alkitab contoh-contoh Tuhan memberikan kasih kepada manusia. Tetapi kasihnya Tuhan itu di dalam kebenaran. Ya, kasihnya Tuhan itu di dalam kebenaran. Kalau kasih manusiawi, kadang-kadang kita egois. Kadang-kadang kita tidak melihat jangka panjang. Tetapi kalau Tuhan mengasihi, Tuhan melihat yang terbaik. Makanya Tuhan membiarkan Daud untuk menjadi anak buahnya Saul, untuk dikejar-kejar, untuk mengalami pahit ini itu segala macam, bahkan sampai hampir dibunuh oleh orang-orangnya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi Daud. Tetapi Tuhan kenapa mengasihi Daud? Bukannya langsung menjadikan dia raja waktu dia masih muda itu diurapi, kenapa enggak langsung jadi raja kalau mengasihi? Karena rupanya Tuhan mengasihi dengan kebenaran, dengan terbaik. Dan menurut Tuhan, mengalami banyak tantangan itu adalah baik bagi Daud. Dan itulah yang Tuhan lakukan kepada Daud sebagai bapaknya Daud, sebagai orang tuanya Daud. Dan itulah yang orang tua lakukan hari ini bagi anak-anaknya, itu namanya adalah tough love. Kasih yang keras. Ya. Jadi kasih itu tidak selalu lembut. Justru kalau manusia dilembutin terus, dilembutin dan diikutin terus, maka jadinya seperti apa? Jadinya seperti Amnon, jadinya seperti Absalom, jadinya seperti Hofni dan Pinehas, dan lain sebagainya. Kita sudah melihat contoh dari orang-orang yang tidak ditegur, yang dikasihi, tetapi tidak di dalam kebenaran. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Orang tua mengasihi anaknya. Dan kadang-kadang menegur, kadang-kadang keras, tetapi semua itu adalah karena mengasihi kita. Jadi, yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih di dalam kebenaran. Nah, sebenarnya hal yang paling mengasihi yang bisa diberikan, itu apa sih? Dan jawabannya bukan emas atau perak. Karena Petrus pernah bilang kepada seorang lumpuh yang duduk di gerbang indah, yang meminta-minta setiap hari, yang kemudian melihat kepada Petrus dan Yohanes dengan mata yang penuh harap, dan mengulurkan tangan, mengharapkan ada 1 koin atau 2 koin.
1 dinar kah atau apa? Tetapi Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa yang Petrus punyai? Bukan emas, bukan perak, tetapi yang paling berharga adalah kebenaran. Saudara, apa yang dibutuhkan dunia ini? Yang dibutuhkan dunia ini bukanlah suatu yayasan amal untuk memberi makan seluruh dunia ini. Yang paling dibutuhkan oleh dunia ini adalah Yesus Kristus, adalah Injil. Mereka perlu diselamatkan. Mereka perlu terlepas dari dosa. Itu yang paling dibutuhkan oleh dunia ini. Oleh sebab itu, maka Grafe melakukan banyak hal, melakukan banyak sekali pengorbanan. Untuk apa? Mendirikan GITS. Supaya mendidik orang-orang muda untuk mereka nanti diutus dan memberitakan Injil kemana-mana. Karena apa? Karena kita mengasihi semua orang. Mengasihi orang-orang di Sunter, mengasihi orang-orang di Jakarta, mengasihi orang-orang di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan apa yang paling mereka butuhkan adalah kebenaran. Dan itu adalah kasih di dalam kebenaran. Saudara, kenapa kita tidak menjadi gereja yang menggunakan Injil sosial? Ini suatu istilah yang dipakai untuk menggambarkan gereja-gereja yang kerjaannya tiap minggu adalah membagi-bagi sembako. Modus operandi mereka untuk masuk ke suatu daerah adalah dengan melakukan kegiatan sosial. Jadi mereka masuk ke suatu daerah, mereka kasih sembako, mereka kasih makanan, mereka kasih uang, bahkan mereka kasih pakaian. Dengan demikian orang-orang akan datang. Dan mereka beralasan bahwa kalau sudah datang, baru kemudian diinjili. Saya pernah diundang ke gereja seperti ini. Waktu itu saya diundang, dan gerejanya itu terletak di samping rel kereta api. Anda bisa bayangkan, tidak ada gedung resmi. Gerejanya terletak di samping rel kereta api. Lalu kemudian, sesudah selesai khotbahnya itu mereka seperti seolah-olah harap-harap saya membawa sesuatu atau membagikan sesuatu, tapi saya nggak membagikan apa-apa, karena saya juga nggak dikasih tahu. Ya, nggak dikasih tahu, nggak disuruh bawa apa segala macam. Saya datang begitu polos-polosnya saja. Baru sesudah itu dikasih tahu, Pak, biasanya pengkhotbah yang lain itu datang sambil bagi-bagiin 10.000. Lalu kemudian datang bawa satu gerobak sembako. Oh begitu. Pantesan banyak jemaatnya itu, tanda kutip jemaat, itu adalah orang-orang miskin yang tinggal di daerah situ. Yang tinggal di dekat rel kereta api itu. Dan saya nggak pernah diundang ke situ lagi. Nah, kenapa Grafe tidak menggunakan cara ini untuk mengumpulkan orang? Saudara, kalau misalnya kita bilang bahwa ada suap gratis di bawah di situ, saya yakin sampai di situ pun itu penuh, nggak akan muat. Sampai di lantai 2 nggak akan muat, saudara. Karena ada swab gratis. Tes antigen, rapid antigen, gratis. Apalagi kalau ada bilang vaksin gratis. Kenapa kita tidak melakukan aksi-aksi sosial? Karena sebenarnya kita bukan mau menggunakan hal-hal itu. Itu bukanlah pemberian paling mahal yang bisa kita berikan. Itu bukan hal yang paling berharga yang kita miliki. Apa yang paling berharga yang kita punya, saudara? Yaitu adalah Injil kebenaran. Dan kita tidak mau ada orang yang datang ke gereja dengan mengharapkan hal-hal material, hal-hal duniawi, hal-hal jasmaniah. Dengan iming-iming, oh kalau kamu datang nanti kamu akan dikasih sesuatu. Kalau kamu datang kamu akan disembuhkan. Kalau kamu datang kamu akan diberkati. Jangan. Kalau Anda datang kepada Tuhan Yesus, dengan harapan yang lain-lain itu, mungkin nanti suatu saat saya akan khotbah juga tentang itu. Ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus tolonglah ini kami lagi ada sengketa ini tentang warisan. Tuhan Yesus malah marah sama mereka. Tuhan Yesus tidak mau ada orang datang untuk hal-hal yang lain. Tuhan Yesus malah kabur. Habis memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu keesokan harinya berbondong-bondong orang datang mau cari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyelinap, nyebrang lautan, nyebrang danau. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau ketemu dengan orang-orang yang mencari Tuhan Yesus, mau minta makan lagi. Kayak tadi malam, bukan tadi malam, maksudnya waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang itu. Jadi Tuhan Yesus tidak mau orang datang ke gereja
Tetapi pikirannya itu bukanlah mendengarkan firman Tuhan, pikirannya adalah nanti paket sembakonya apa ya, nanti kira-kira yang dikasih di dalam itu ada door prize, saya dapat nggak ya? Bukan, saudara, kalau Anda datang ke gereja dengan harapan yang lain selain untuk kebenaran, maka Anda tidak akan dapat kebenaran itu. Kalau Anda datang untuk mencari kebenaran, maka Anda akan dapat kebenaran itu. Jadi, maka kasih yang kita berikan itu, sekali lagi, haruslah di dalam kebenaran. Kalau kita tidak di dalam kebenaran, malah kita merusak orang-orang yang datang ke sini. Kita malah merusak mereka. Lalu kemudian hal kedua yang membuktikan bahwa kita ini beda dari dunia ini adalah perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Saling mengasihi. Plus bukan cuman saudara-saudara seiman, tetapi bahkan musuh. Nah, saudara, sejarah membuktikan bahwa kasih orang Kristen ini sungguh luar biasa. Kalau Anda baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, katanya mereka berkumpul tiap-tiap hari, semua orang menyukai mereka. Orang Kristen disukai oleh semua orang. Saudara, betapa sulitnya disukai semua orang, bukan? Betapa sulitnya. Tetapi orang-orang, jemaat mula-mula pada waktu itu, disukai oleh semua orang, kecuali yang syirik. Tetapi mereka disukai oleh semua orang, kenapa? Karena mereka menunjukkan kasih yang luar biasa. Jadi, kenapa ini bisa? Ya, kenapa kita bisa menunjukkan kasih seperti ini? Dan diperintahkan seperti itu, yang nggak masuk akal. Mengasihi musuh, mengasihi semua orang. Bagaimana caranya kita bisa melakukan ini? Ini hanya masuk akal kalau misalnya kita mengerti bahwa dasar perintah itu atau dasar kasih kita adalah sesuatu yang unconditional, tidak bersyarat. Saya jelaskan. Jadi, Tuhan mengasihi dunia ini. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu tidak kondisional, tidak ada syaratnya. Walaupun kamu membenci Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu menyalibkan Tuhan Yesus, Tuhan tetap mengasihi kamu. Unconditional. Nah, bukan berarti bahwa tidak ada lapisan kasih lain yang lebih tinggi yang kondisional, bukan. Tentu ada kasih yang di luar itu, yang ada syaratnya. Kalau kamu mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan lebih mengasihi kamu. Kalau kamu melakukan ini dan itu, tentu ada hal-hal, ada kasih yang kondisional. Tetapi landasannya atau kasih yang paling dasarnya itu unconditional. Makanya waktu kita masih berdosa pun, Tuhan sudah mengasihi kita. Dan Tuhan mau supaya seperti aku mengasihi kamu, kamu saling mengasihi. Itu kata Tuhan di Yohanes 13 ayat 34 itu tadi. Tuhan mau supaya kasih Tuhan yang unconditional itu juga kita praktekkan kepada semua orang. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh orang-orang Farisi ya, dan ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka tidak punya kasih itu. Makanya Tuhan Yesus cerita kepada mereka, kalau Anda baca di dalam Lukas pasal 10, ada seorang yang turun dari Yeriko katanya, lalu kemudian dia ketemu dengan penyamun, lalu dia rampok, lalu ditinggalkan di situ dengan telanjang dan setengah mati. Dan datanglah imam lewat di situ. Imamnya kemudian melihat dia malah minggir jalan di seberang jalannya itu jauh-jauh dari dia. Kemudian ada orang Lewi lewat situ juga melakukan hal yang sama. Datanglah orang Samaria, seorang asing, baru orang Samaria itu kemudian menolong orang itu. Nah, ini mungkin orang-orang Farisi itu bilang, oh ini kan kita nggak tahu ini orang sudah mati, kalau misalnya kita nyentuh mayat itu nanti saya jadi najis. Orang Lewi juga bilang gitu. Makanya Tuhan Yesus marah sama mereka. Kamu ini bukannya mempraktekkan kasih, keadilan, dan lain sebagainya, kamu malah menggunakan hukum Taurat sebagai tameng untuk tidak mau melakukan sesuatu yang baik.
Tuhan Yesus marah kepada mereka. Mereka menggunakan hal-hal religius, doanya panjang-panjang di perempatan jalan, duduk di tempat yang terhormat, lalu kemudian pakai jumbai doa dan lain sebagainya, dan tampak seperti orang yang sangat religius, tetapi Tuhan Yesus malah menegur mereka, menelan rumah janda-janda. Tuhan Yesus marah sekali kepada mereka, karena mereka menggunakan pelataran Salomo yang harusnya dipakai bagi orang asing beribadah di Bait Suci, mereka pakai sebagai tempat jualan. Jualan kambing, domba, sapi, burung tekukur yang ya kalau ada ternak di situ ya pasti tempatnya jadi jorok. Tuhan marah sekali di situ. Nah, kenapa? Itu mereka lakukan karena mereka tidak mengerti tentang kasih. Mereka tidak punya kasih itu. Tetapi kasih yang sesungguhnya, yang unconditional itu adalah kasih yang kepada semua orang tanpa melihat apa yang dia sudah lakukan kepada saya. Nah, jadi Tuhan Yesus mengasihi, kita juga harus mengasihi. Dan ini akan terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Grafe di sini sudah pernah ditipu beberapa kali oleh penipu. Ya. Beberapa tahun yang lalu, itu ada satu orang bapak, dia datang ke sini, lalu kemudian pas dia turun tangga sesudah kebaktian, terjatuh, pingsan. Waduh, pingsan ini, gimana ini? Ada dokter Vicky, kemudian siapa lagi, saya, dokter Steven, menolong dia, waduh ini gimana ini? Ternyata gula darahnya rendah sekali, gula darahnya sudah, kalau nggak salah 60-an atau berapa, jadi sudah hampir, udah mau koma diabetikum itu, udah mau lewat gitu, langsung cepet-cepet kita kasih minum yang manis-manis. Lalu kemudian kita tanya-tanya bagaimana dia itu cuman bawa satu tas. Dan isi tasnya itu ada foto dia, foto anaknya. Lalu kemudian ada surat-surat segala macam tentang pendidikan, riwayat pendidikan dia, segala macam. Sesuatu yang sangat ini deh meyakinkan. Katanya dia adalah kapten kapal, terus dia ada foto kapalnya, dia pakai seragam dan lain sebagainya. Jadi sangat meyakinkan. Anda udah tahu maksudnya apa. Lalu kemudian dia bilang bahwa keluarganya, dia lagi datang ke Jakarta cari keluarganya. Dia sebenarnya orang tinggal di Bali. Lalu kemudian kasih nomor telepon rumah di Bali. Kita telepon nggak nyambung, nggak ada yang ngangkat. Oke, ya. Lalu kemudian akhirnya singkat cerita, Pak Soeharto kasih dia beberapa ratus ribu. Dia kita kasih nginap di sini satu malam. Itu penginjil Eliusu mana? Lagi pelayanan ya. Waktu itu masih mahasiswa. Penginjil Eliusu lah yang temenin dia, nginjilin dia malam itu, suapin dia, ya, karena dia masih lemah banget gitu. Lalu kemudian paginya dia diantar, kita kasih bekal beberapa ratus ribu loh ya. Lalu kemudian diantar supaya pulang ke Bali gitu, ke rumahnya. Dia bilang udah nggak usah diantar sampai ini, sampai masuk waktu itu kereta ya, kereta. Ya, nggak usah diantar sampai masuk, udah tinggal saya aja di sini. Mungkin maksudnya habis itu dia mau pergi tanpa kelihatan oleh Eliusu. Ya. Lalu kemudian akhirnya dianterin, ditunggu-tunggu kabarnya karena dia janji dia sampai di Bali dia akan kasih kabar sama Eliusu. Eliusu tunggu-tunggu, nggak ada kabar. Beberapa hari kemudian ternyata tampangnya itu muncul di surat kabar. Ini adalah penipu yang sudah datang ke gereja sana, ke gereja sini, lalu kemudian modus operandinya sama. Pura-pura sebagai orang yang cari keluarganya dan lain sebagainya. Dan dia bukan orang pertama yang datang ke sini minta uang, yang kita kasih loh. Ya. Biasanya orang bilang kalau saya dibohongin sekali, saya yang bodoh. Saya dibohongin 2 kali, atau terbalik ya, kalau saya dibohongin sekali, kamu yang jahat. Tapi saya dibohongin 2 kali, saya yang bodoh. Tapi ini kita sudah berkali-kali ketemu penipu seperti ini, tetapi kita tetap memberikan pertolongan. Makanya waktu kemarin itu, saudara Cio, mana Cio? Dia ketemu, katanya ada satu bapak tua yang terdampar di salah satu kompleks di sini, katanya ditinggalin oleh Gojek dan lain sebagainya, lalu kemudian bawa pedang roh kita, bawa traktat kita, lalu kemudian ada di alamatnya itu, ada nomor teleponnya Cio, makanya Cio yang ditelepon gitu.
Lalu kemudian di dalam map yang dia bawa-bawa itu ada foto dia, foto anaknya, foto wisuda, dan foto lain-lain. Ada ijazah dan lain sebagainya. Ini Cio nggak tahu, mana Cio-nya? Cio nggak tahu, tetapi pada waktu saya baca itu, saya langsung teringat kepada penipu-penipu yang sebelumnya sudah pernah mampir di sini. Ya, tentu saya tidak ngomong apa-apa sama Cio seolah-olah ini penipu ini Cio gitu, tidak. Ya, karena kita bukan orang seperti itu. Bahkan saya kasih minuman suruh antar ke bapak itu. Ya. Kenapa kita mengasihi orang? Kenapa kasih kita kepada orang itu bersifat unconditional? Karena Tuhan telah mengasihi kita secara unconditional. Dan ini yang membuktikan bahwa kita berbeda dari dunia ini. Yang dilakukan kita pada zaman ini masih nggak ada apa-apanya. Dibandingkan yang dilakukan oleh orang Kristen zaman dulu, yang dianiaya. Yang bukannya membenci para penganiaya mereka, yang malah berdoa untuk para penganiaya mereka. Mereka meletakkan nyawa mereka untuk membela kebenaran, tetapi mereka malah mendoakan orang-orang yang menganiaya mereka. Dan itu yang menggetarkan hati orang-orang yang melihatnya. Sehingga mereka sungguh-sungguh bersaksi, ini. Seorang kepala pasukan menyaksikan Yesus disalib. Bersaksi, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan para penganiaya yang menganiaya orang Kristen bersaksi bahwa sungguh mereka ini pengikut-pengikut Kristus. Luar biasa. Jadi apa yang diajarkan oleh Yohanes kepada kita? Bukan perintah lama. Bukan perintah baru. Bukan perintah baru, tetapi perintah yang sudah ada sejak mulanya. Yaitu tentang kasih, yang Tuhan Yesus ajarkan, lalu kemudian Tuhan Yesus praktekkan kasih lihat sama kita, lalu kemudian Tuhan suruh supaya kita jalankan. Dan itu akan memberikan kita suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dan ketika kita menjalankan itu, maka perasaan kasih itu akan mengikuti kita. Dan itu akan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa kita sungguh-sungguh adalah murid-murid Tuhan. Saudara, kalau kita sudah berjalan di dalam terang, kalau kita hidup seperti Kristus hidup, maka kita mengasihi juga seperti Kristus mengasihi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur apa yang Engkau berikan kepada kami tidak dapat kami nilai dengan perbandingan apapun, karena terlalu berharga. Tetapi apa yang kami miliki, yaitu hidup kami, hati dan pikiran kami, itu yang akan kami berikan kepada Engkau. Oleh sebab itu, Jemaat Grafe yang sudah Engkau dirikan, yang Engkau dirikan dengan tujuan untuk melakukan kehendak-Mu di bumi ini, supaya kasih-Mu, terang kebenaran-Mu yang Engkau tanamkan di sini bisa terpancar kepada semua orang. Biarlah Engkau yang memimpin jemaat ini. Dan memberkati kami semua, agar kami bisa menjadi berkat bagi semua orang di sekeliling kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.